Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 266 khususnya mata pelajaran IPA. Kelas 9 membahas organ reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada manusia ya, itu digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pada pria dan pada wanita. Jadi secara kodrati organ reproduksi pria dan wanita berbeda. Pada pria, organ reproduksinya itu menghasilkan spermatozoa atau sperma, sedangkan pada wanita organ reproduksinya menghasilkan ovum yang diproduksi oleh ovarium. Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara melakukan memperbanyak keturunannya, ya. Jadi untuk mempertahankan kelestariannya, makhluk hidup itu melakukan reproduksi, termasuk manusia, ya. Ini organ reproduksi pada pria, ya. Organ reproduksi pada pria ini ada beberapa bagian yang berada di luar tubuh, ya. Testis, ya. Testis ini yang memproduksi sperma, ini adanya di luar. Ya, testis ini diselubungi oleh testis ini diselubungi oleh sklerotum, ya, yang melindungi testis. Kemudian ini ada namanya vas deferens. Vas deferens, kemudian ada vesicula seminalis. Kemudian ada saluran prostat, ya. Di sini ada kelenjar prostat yang memproduksi semen untuk memberikan makanan bagi sperma. Kemudian uretra, ya, tempat sperma itu nanti dikeluarkan. Ini organ reproduksi pada pria. Kemudian kita lanjut. Ya, ini gambar organ reproduksi pada pria. Ini testis nomor 8, ya. Nomor 6, ya. Nomor 6 itu sklerotum yang melindungi testis, ya. Kemudian vas deferens itu nomor 1. Ini nomor 1 vas deferens, saluran. Kemudian vesicula seminalis, ya, kantung sperma sementara sebelum dia dikeluarkan. Kemudian ini ada namanya kelenjar prostat, ya. Kelenjar prostat ini memberikan cairan berupa makanan untuk sperma, ya. Kemudian uretra. Ini organ reproduksi pada pria, testis jumlahnya sepasang, ya. Sklerotum, kantong yang melindunginya, kemudian vas deferens, saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Berfungsi sebagai penyimpanan sementara. Jadi vas deferens itu panjang salurannya, ya, dari testis sampai ke uretra. Epididymis, saluran bergerak sebagai tempat pematangan sperma, ya. Jadi ini sebenarnya perpanjangan dari vas deferens. Kemudian vesicula seminalis, kantong sperma sebagai penampang sperma dari testis. Kelenjar prostat, penghasil cairan basah berwarna putih untuk melindungi sperma, ya. Jadi sperma itu dilindungi juga oleh semacam cairan, ya, sehingga sperma itu nggak rusak. Ini organ reproduksi pada wanita, ya. Ada di sini nomor 1 rahim, nomor 2 mulut rahim, nomor 3 ini saluran senggama, nomor 4 klitoris, nomor 5 labia mayora. Ini saluran organ reproduksi pada wanita bagian dalam, ya. Ini yang namanya tuba fallopi yang menghasilkan atau memproduksi telur atau ovum bagi wanita. Tuba fallopi jumlahnya 2 di kiri dan di kanan. Jadi jika bulan ini ovarium kiri yang bekerja, maka bulan berikutnya ovarium kanan, bergantian saja. Jadi bulan ini ovarium kiri, bulan berikutnya ovarium kanan. Setelah
ovum itu diproduksi di ovarium, ovum akan dilepaskan dari ovarium yang dinamakan ovulasi. Keluarlah ovum itu menuju rahim, ya, melalui saluran yang dinamakan tuba Fallopi atau oviduk, ya. Tuba Fallopi ini nama lainnya adalah oviduk. Disinilah sebenarnya di tuba Fallopi ini atau di oviduk ini tempat terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum jika dia dibuahi. Ya, ovum dan sperma itu bertemunya di sini di oviduk atau di tuba Fallopi. Setelah dia bertemu terjadi zigot, kemudian dia akan menuju rahim dan menempel di dinding rahim karena pada saat yang bersamaan dinding rahim itu terjadi pembesaran pembuluh darah. Jadi pembuluh darah banyak di rahim. Nanti zigot yang hasil pembuahan antara sperma dan ovum itu menempel pada dinding rahim. Kemudian janin itu kemudian dibesarkan di rahim sampai pada waktunya untuk dilahirkan. Ini organ reproduksi tampak dari samping dan tampak dari depan. Nanti bisa kalian baca. Ini organ reproduksinya, ya, nama-namanya ada ovarium, tuba Fallopi, uterus. Uterus itu nama lain dari rahim, ya. Kemudian proses pembentukan sperma namanya spermatogenesis. Kemudian ada proses pembentukan ovum namanya oogenesis. Ya, nanti bisa lebih lengkapnya kalian bisa baca dari buku. Menstruasi atau haid. Ovum tidak dibuahi di dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh bersama-sama dengan ovum. Jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina, ya, dalam bentuk darah, menstruasi atau haid. Demikian pelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit pada organ reproduksi manusia. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat siang, sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.